Oke, kali ini kita akan bahas sesuai dengan judul temanya ya. Mengenai kalau ini ya, ada yang out dan dia adalah sosok yang penting. Bagaimana keputusannya? Apakah itu adalah keputusan yang tepat untuk membuat dia out? Oke, jadi sebelumnya untuk konten kali ini mungkin tidak semua akan bisa memahami dengan sangat gamblang. Soalnya pembuatan konten ini akan cukup sulit. Kenapa demikian? Wah, ini sangat-sangat banyak nyinggung sana, nyinggung sini. Jadi kita akan buat dengan lebih simple, lebih santai saja teman-teman ya. Jadi gini, ada 3 tokoh yang akan ada di kisah ini ya. Yang pertama adalah Spons De Jong ya. Kemudian ada Crab Kepiting, lalu ada Patrick Bintang ya. Supaya gampang kita akan panggil dengan nama singkat Spons, Kepiting, dan juga Bintang. Gitu aja ya supaya gampang ya. Nah, langsung aja kita bahas dikit. Jadi intinya ini kisahnya itu Bikini Bottom itu memiliki sebuah sport yang sejak dulu kalah-kalah mulu dan nggak tahu bangkitnya kapan. Jadi kalau kalian tahu kan ada namanya American Football. Nah, di sini ada namanya Bikini Bottom Football. Jadi Bikini Football ini memiliki tim yang sudah established sejak dulu tetapi hasilnya belum memuaskan lah, istilahnya kayak gitu. Nah, sampailah ada masuk pelatih, yaitu adalah pelatih Spons. Nah, dia tuh awalnya itu sangat disepelekan, tapi usut punya usut, tahun-tahun berjalan, timnya yang ada di Bikini Football ini makin lama makin baik dan mencapai pada tahun ini ya ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam Piala Kelautan 2 tahun lagi. Chance-nya gede banget kayak gitu. Jadi ada kesempatan di mana football yang ada di Bikini Bottom ini bisa maju, bisa melewati semua lautan gitu teman-teman ya. Nah, cuman memang banyak sekali kayak ombak ya, ada plus minus, ada positif negatif. Yang awalnya Spons ini dibenci, mulailah penduduk Bikini Bottom ini mencintai si Spons ini. Dan masuklah di kompetisi-kompetisi lain, kalah total, kemudian ada banyak hal yang mungkin dalam segi komunikasi dan lain-lain nggak tahu aslinya gimana, tapi itu menjadi pemicu untuk si Spons ini mesti out atau tidak dipakai lagi ya. Jadi di sini yang memutuskan itu adalah si Kepiting. Kepiting ini memiliki kuasa, memiliki dana, uang dan lain-lain lain selainnya lah. Jadi kayak istilahnya resource itu dia yang pegang ya. Jadi kalau dia minta Spons ini out ya udah, dia butuh pengganti yang lain. Nah, sudah jelas untuk titik awalnya ya. Intinya gitu, awalnya itu bisa membuat tim Bikini Bottom ini yang bukan siapa-siapa menjadi mulai dikenal oleh satu kelautan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, Piala Kelautan itu apa? Piala Kelautan itu akan diadain 2 tahun lagi, yang dia itu berisi sekian tim ya, untuk memperlihatkan siapa yang paling kuat dalam satu lautan gitu ya timnya. Nah, biasanya Bikini Bottom ini nggak bisa masuk nih, tapi kebetulan di yang akan selanjutnya ini kompetisinya ini disediain slot-slot tambahan dan ada kualifikasi yang menentukan hal itu. Nah, kebetulan juga tim Bikini Bottom ini masuk ke kualifikasinya.
dan nanti kalau nggak salah bulan 3 akan melawan sisa pertandingan. Jadi tim ini tuh memiliki sebuah kesempatan untuk bisa masuk, tapi masih ada sisa pertandingan yang membuat akan kayak jadi fix gitu loh. Jadi kalau bisa itu langsung masuk dalam piala kelautan. Jadi nggak usah kayak ada kompetisi lain, kualifikasi lain buat tentuin lagi gitu guys masalahnya. Nah yang jadi masalah adalah opini publik itu berbanding kebalik dengan apa yang dilakukan oleh si Kepiting. Jadi si Kepiting ini entah kayak gimana dia mengambil sebuah keputusan yang mungkin kelihatan logis, tapi enggak buat sebagian banyak penduduk Bikini Bottom. Jadi dengan dia menstop adanya si spons ini, banyak sekali penduduk Bikini Bottom itu kayak agak was-was. Kenapa? Soalnya hubungan si spons dan juga timnya ini sudah cukup lama kebangun, tahunan. Mau digantiin sama pelatih lain yang nggak tahu gimana, hubungannya juga belum jelas. Dan ini adalah sebuah kualifikasi penting untuk bisa tetap maju. Nah masalahnya gitu. Jadi di sisi penduduk itu pengennya itu berjalan dengan spons, kalah nggak apa-apa, yang penting berjuang. Tetapi si Kepiting nggak mau gitu, pengennya gambling, buang si spons, gambling, kita mesti masuk gitu. Jadi istilahnya ini adalah keputusan yang gimana ya, yang tanggungannya nggak main-main buat si Kepiting ya. Nah intinya konteksnya kayak gitu. Kemudian ini tanggal 11 bulan 1 ya video ini dibikin, dan intinya sudah ada pengganti yang ditunjuk oleh si Kepiting, yaitu adalah si Bintang ini. Nah banyak penduduk Bikini Bottom itu spekulasi. Kenapa? Soalnya si Bintang ini memang bagus untuk dulunya sebagai pemain, emang menangan gitu. Tapi kalau dia sebagai pelatih, kayaknya kok dia belum memiliki kualifikasi yang bagus. Dan takutnya di momen yang begitu penting malah membuat tim Bikini Bottom kalah gitu loh. Soalnya kan ini masalah bukan masalah teknik dan lain-lain ya, skill apa kayak gimana, pelatihan nggak gitu juga. Kadang ini juga ngomong mengenai bonding pelatih dengan pemain. Dan meskipun mungkin dulu pelatih spons ini memang mungkin ya ada masalah dengan pemain, mungkin bagaimana dia melatih juga seenak dewe atau nggak mau ngikutin ide gitu pemainnya, ya nggak tahu ya. Tapi intinya yang namanya pelatih sudah dipilih, bagaimana dia melatih ya pasti beda-beda gitu ya. Nah sedangkan kalau pemain jago itu belum tentu bisa menjadi pelatih yang baik begitu guys. Jadi yang dimasalahin adalah si Bintang ini pernah melatih tim lain, tetapi hasilnya kok kayaknya lebih jelek dibandingkan pelatih spons. Nah asumsinya kayak gitu loh, sesuai dengan data kayak histori dia melatih tim lain. Nah itu jadi masalah. Jadi penduduk Bikini Bottom ini nggak masalah kalau pelatihnya itu pelatih oke, bagus, dan memiliki mungkin pengalaman kemenangan yang sangat tinggi. Nah masalahnya di situ. Jadi ya itu yang butuh kalian tahu ya. Cuman di sini tuh aku nggak dukung siapa-siapa, tapi semua ada plus minus. Plus minusnya gimana? Kalau kita pertahankan pelatih spons untuk maju habis itu kalah di bulan 3, ya itu nggak akan bagus. Kenapa? Itu adalah pertandingan penting dan kalah. Mestinya itu Bikini Bottom bisa menang tapi kalah. Kenapa sih kok Bikini Bottom itu bisa menang? Soalnya dalam sekian tahun belakangan Bikini Bottom itu memiliki sebuah konsep atau kegiatan, yaitu adalah untuk mengumpulkan pemain-pemain jago keturunan Bikini Bottom yang sudah main di tim-tim yang lebih luas lagi, lebih kuat lagi gitu. Jadi istilahnya dalam segi aset ini tim Bikini Bottom ini sudah jauh melebihi
sebelah bangsa sebelahnya gitu, atau kota-kota sebelahnya lah ya di Bikini Bottom ya. Jadi ya agak sulit ya dengan kayak big asset kayak gini kemudian menggamblingkan dengan pelatih yang kalau pelatih spons asetnya bagus nggak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, nanti kalah. Tapi kalau kita main dengan pelatih bintang, dia dulu ngelatih juga jelek yang tim yang dilatih, apakah bisa gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya kita nggak tahu, dan plus minus kemenangan kekalahannya juga kita bisa timbang. Contoh lagi ya, kalau tadi masih bertahan dengan pelatih spons, kalau misalnya kalah ya mungkin penduduk Bikini Bottom akan, oh ya udah dia kalah, next time mungkin bisa, begitu kali ya. Kalau misalnya menang, weh hebat pelatih spons, mantap ya. Jadi agak sulit ya untuk kita ngomongin pelatih spons De Jong ya. Jadi spons muda ini agak sulit. Jadi ya plus minus akan selalu ada. Sedangkan kalau nanti pelatih bintang melatih tim Bikini Bottom ini dan menang, habis itu bisa masuk untuk Piala Kelautan, ya penduduk akan biasa aja. Kenapa demikian? Ya itu kan bekas didikan itu apa, si pelatih spons sudah dilatih, sudah dibikin pondasinya udah bagus, ya udah umum lah ya kamu ngelatih tim ini bisa menang gitu. Tapi kalau kalah, ini si kepiting diapain sama penduduk Bikini Bottom aku nggak tahu sih. Yang jadi masalah itu sih, jadi udah ngebuang pelatih spons, dia datengin pelatih bintang dengan segala polemik yang ada, kalah lagi lah, itu jadi masalah. Jadi ini itu hanya bisa bekerja dengan baik, hasilnya baik ketika tim Bikini Bottom ini menang. Dan nggak cuman menang sekali, tetapi memiliki atau memposisikan posisi tim menjadi langsung masuk ke dalam Piala Kelautan. Nah ini kita lagi tunggu sama-sama nih bagaimana Bikini Bottom bisa melewati semua ini ya. Nah kita nggak tahu juga apakah ini salah pelatih spons, atau mungkin salah si kepiting, atau mungkin ada salah-salah pemain-pemain yang ada di dalam tim footballnya Bikini Bottom. Kita nggak tahu bagaimana, tetapi yang aku tahu adalah kalau kita punya tim unggulan ya kita dukung timnya, jangan mendukung tim Bikini Bottom mungkin pada saat menang tok, pada saat kuat tok gitu, jangan ya. Tapi dukunglah dia pada saat down juga, pada saat ada masalah juga. Dan banyak sekali hal ini dipicu dengan, soalnya kalau sesuai dengan opini atau asumsi publik ya, penduduk Bikini Bottom ngomong kalau oh ini pemecatan, penstopan ya pelatih spons ini mungkin ada hubungan dengan mafia football, katanya sih gitu. Nah cuma kan segala sesuatu kan agak sulit dibuktikan ya, apalagi bisa jadi ini semua juga emang betul tapi ditutupi, dan ya kita nggak akan tahu kan. Fakta yang asli itu hanya Tuhan yang pegang. Kita sebagai manusia, sebagai penonton ya kita hanya tahu oh sisi A, sisi B, sisi C. Kita nggak tahu bagaimana untuk oh enggak loh sisi yang asli begini. Nah itu jadi ya udahlah, tetap dukung tim andalan kalian teman-teman. Aku juga demikian, dan semoga aja aku berdoa untuk tim Bikini Bottom ini bisa masuk Piala Kelautan ya di 2 tahun lagi ya, supaya lebih berkembang bangsanya, lebih berkembang supaya bisa lebih maju ya melalui sport yang dimiliki oleh footballnya di Bikini Bottom gitu teman-teman ya. Dan ada satu info lagi, kalau nggak salah pelatih bintang telah datang nih ke Bikini Bottom ya. Katanya nanti malam bakal makan-makan nih sama anggota-anggota di tim Bikini Bottom, ya kenalan lah ya istilahnya kayak gitu. Cuman setauku nih ya,
Setauku itu kalau sudah pelatih tingkat kayak gini itu nggak selalu melatih dan nggak selalu ketemunya kadang-kadang, soalnya bahkan kepisah ya. Ini kan tim yang mewakili Bikini Bottom lah, komposisi timnya itu ada isinya, mungkin dia main di klub mana dan nggak selalu ketemu gitu. Jadi ya kita lihat apakah bondingnya akan sukses ya, atau memang ini akan menjadi semacam tujuan terselubung oleh pihak-pihak tertentu yang pengen footballnya Bikini Bottom nggak maju. Ya gimana ya, kita lihat aja ya. Keputusannya itu di tahun ini mestinya, intinya kalau tim footballnya Bikini Bottom ini masuk ke 2 tahun lagi langsung, mestinya cukup optimis ya dengan pelatih bintang. Tapi kalau nggak masuk, semoga si kepiting bisa tanggung jawab ya. Ini adalah big gamble, membuang pelatih spons yang betul-betul mencintai Bikini Bottom, yang awalnya hanya sebuah job, awalnya mungkin hanya sebuah ambisi, pembuktian, tapi lama kelamaan mulai cinta dengan Bikini Bottom, kemudian di stop yang mestinya masih ada job desk ya hingga 2 tahun lagi, dengan alasan yang mungkin nggak jelas juga. Semoga semuanya menjadi lebih baik teman-teman. Jadi ya cukup sampai situ aja, semoga hal-hal baik ada di tim Bikini Bottom itu ya guys ya. Jadi kita hanya bisa dukung, buang yang negatif, ambil positifnya. Thank you sekali lagi. Semoga tim Bikini Bottom bisa menang.